Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kata per kata, kali ini kita akan membahas kosakata bahasa Indonesia, yang memiliki kata yang sama, dengan bahasa Melayu Malaysia. Namun memiliki arti dan makna yang berbeda. Bahkan memiliki makna yang saling berlainan. Sebenarnya kosakata tersebut adalah kosakata bahasa Indonesia yang digunakan oleh Malaysia, namun disalahartikan dengan makna yang berbeda. Kosakata tersebut adalah dari kata mangsa. Kata mangsa, Malaysia salah dalam mengartikannya. Kata mangsa jika dalam bahasa Indonesia adalah sebuah target dalam pemburuan. Entah pemburuan di alam liar, seperti hewan yang lebih kuat mendapatkan mangsa hewan yang lebih lemah, karena sudah menjadi target santapannya. Ataupun sekelompok pelaku kejahatan yang mendapatkan mangsa yang menjadi targetnya. Seperti, para pelaku kejahatan mencari seorang target mangsanya di sebuah jalan yang sepi, yang jarang dilalui oleh masyarakat. Dan jika memang para pelaku kejahatan sudah mendapatkan targetnya, barulah orang-orang akan mengatakan, bahwa seseorang itu sebagai korban kejahatan. Namun berbeda dengan Malaysia, jika dalam bahasa Melayu Malaysia, mangsa adalah korban. Mangsa kecelakaan di jalan raya, ataupun mangsa pada kejadian kecelakaan lainnya. Dan juga pada kejadian-kejadian yang berbeda, entah itu akibat korban terkena penyakit dan sebagainya. Seperti, seorang perempuan tewas menjadi mangsa virus corona. Dan masih banyak kalimat contoh lainnya, yang menggunakan kata mangsa. Dan kata mangsa adalah sebuah target incaran untuk mendapatkan korban yang diburunya. Dalam bahasa Indonesia, kata mangsa sangatlah luas maknanya, serta artiannya, dalam tema penggunaan sebuah kalimat. Dari situ kita bisa tahu, bahwa bahasa Indonesia sungguh jelas berbeda dengan bahasa Melayu Malaysia. Dan dari situ kita bisa tahu, bahwa kata mangsa, didapat dari bahasa Indonesia. Dan tidaklah murni dari kosakata bahasa Melayu Malaysia. Dalam bahasa Melayu Malaysia, kata mangsa, untuk arti dan maknanya dibuat berbeda, dengan pandangan dan pemikiran mereka sendiri, dengan artian dan makna yang sangat sempit. Sepasukan 9 anggota dari Bala Bomba dan Penyelamat Kulim telah dikerahkan ke lokasi kejadian. Bomba tiba di lokasi dan mendapati kemalangan melibatkan 13 buah kenderaan. Terdapat 4 mangsa termasuk seorang wanita berjaya diselamatkan oleh orang awam sebelum pihak bomba tiba. Kesemua mangsa seterusnya dibawa ke Hospital Kulim bagi menerima rawatan lanjut. Insiden tersebut telah menyebabkan trafik menjadi sesak dari Tasik Mengkuang menghala ke Lunas dan orang ramai terpaksa menggunakan laluan alternatif. Itulah contoh dari sebuah video kecelakaan, yang menggunakan kata mangsa sebagai korban kecelakaan. Dan Malaysia pun tidak menggunakan kata kecelakaan, melainkan menggunakan kata kemalangan. Mengapa Malaysia menggunakan kata kemalangan? Karena, Malaysia hanya mengambil kata sebuah nasib. Nasib para pengendara yang terlibat dalam suatu tragedi tersebut. Nasibnya sungguh amatlah malang, dan akhirnya terpikirkan oleh masyarakat Malaysia menjadi sebuah kata kemalangan. Itulah masyarakat Malaysia yang tidak mampu membedakan sebuah definisi kata malang dan celaka. Kata celaka adalah suatu tragedi yang terjadi. Sedangkan kata malang adalah sebuah nasib seseorang atau makhluk lainnya yang sedang mengalami suatu tragedi. Dan dari suatu tragedi itu, maka orang-orang yang terlibat dalam tragedi itu disebut sebagai korban. Jika demikian, apakah bahasa Indonesia masih disebut sama dengan bahasa Melayu Malaysia? Untuk itu janganlah kalian menganggap itu adalah hal yang sama, walaupun bentuk kata tersebut kata yang sama. Akan tetapi makna dan artiannya sangat berbeda. Kata mangsa dan korban ada pada bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia, tapi dengan makna dan artian yang berbeda. Begitupun dengan kata kecelakaan dan kata kemalangan. Kata tersebut juga ada pada bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia, namun dengan makna dan artian yang berbeda, serta definisi kata pun berbeda. Malaysia tidak mampu membedakan definisi kata, antara kata celaka, dan kata malang. Dan itulah yang membuat sebagian warga Indonesia merasa lucu dengan bahasa Melayu Malaysia, serta sebagian besar merasa bingung karena sulit memahami bahasa Melayu Malaysia, dan sering terjadi kesalahpahaman dengan bahasa Melayu Malaysia. Jika kalian warga Malaysia yang menonton video ini, silahkan berikan komentar. Dan berikan penjelasannya, tentang kosakata yang ada dalam pembahasan tersebut. Lalu bagaimana menurut kalian?
Apakah bahasa Indonesia itu sama dengan bahasa Melayu Malaysia? Cukup sekian pembahasan kali ini tentang pengertian suatu kata. Jika ada kalimat atau kata-kata yang membuat penonton bingung, serta sulit dipahami oleh penonton, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.